motif Nabi meninggalkan sesuatu yang pertama adalah sebab kultur dan tradisi. Ya. Saya kasih contoh. Dikutip oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, Sahih Al-Bukhari, riwayat terkait daging bob. Ya. Bob itu keluarga sekalian, bentukannya itu seperti biawak orang kita Indonesia yang biasanya digorong-gorong. Bob itu keluarga sekalian, bentukannya sama seperti biawak, tapi hukumnya beda. Kenapa? Karena mungkin lingkungan hidupnya, terus makanannya. Ya. Kalau biawak kita kan, mohon maaf, lingkungannya di tempat kotor ya, di comberan, gorong-gorong, yang notabene-nya semuanya tempat kotoran. Otomatis kalau tempatnya kotor ya yang dimakan pun juga kotor. Sehingga kebanyakan para ulama kita, terutama ulama-ulama Nusantara, menyimpulkan biawak itu haram hukumnya. Nah, walaupun bentukannya sama, tapi hukum dob itu beda, keluarga sekalian. Dob itu walaupun bentukannya kayak biawak, tapi dia tinggal di gurun padang pasir. Dan makanannya pun cenderung semut-semut, apalagi binatang-binatang kecil yang ada di padang pasir ya, apalagi dedaunan, itu aja makanannya. Sehingga ya hukumnya tidak boleh kita samakan seperti makan biawak. Nah, Nabi, keluarga sekalian, tidak makan dob, walaupun kebanyakan mayoritas para sahabat, karena memang dari dulu ya sampai sekarang kebiasaan orang Arab itu, terutama orang Arab yang memang status sosialnya itu menengah ke bawah, yang biasanya berburu, hidup di padang pasir, yang suka berpindah-pindah, mereka itu memang senang yang namanya makan dob. Nabi ya, dengan latar belakang keluarga yang mulia, dari nasab mulia, orang-orang mulia, tidak terbiasa makan dob sekalipun beliau itu hidupnya di Mekah. Supaya tidak penasaran, akhirnya Sayyidina Khalid memberanikan diri konfirmasi kepada Nabi, ya Rasulullah, ahuwa haramun, apakah dob itu haram? Kata Nabi apa? Enggak haram. Hanya saja ini bukan kultur budaya saya. Nabi demikian, keluarga sekalian. Sehingga apa? Tenanglah para sahabat Nabi. Oh, ternyata Nabi meninggalkan tidak makan dob bukan karena haram, tapi karena sebab kultur dan tradisi. Sehingga apa? Hukum kalau begitu, kalau Nabi meninggalkan sebab karena kultur dan tradisi, kira-kira dob itu halal apa haram? Halal. Ummu Imelda tadi? Halal, Bu ya. Halal. Kenapa? Karena sebab kultur dan tradisi. Ya, syukron Bu Rima. Halal. Sebab kultur dan tradisi. Bukan karena dob itu haram. Ya. Karena kalau haram, pasti dijelaskan oleh Nabi. Itu yang pertama. Motif yang kedua, karena sebab lupa. Karena bagaimanapun, Nabi, walaupun utusan Allah, masih ada sisi manusiawi beliau, yaitu lupa. Tapi kita perlu bedakan, lupanya Nabi itu karena bukan beliau pelupa, tapi sengaja didesain oleh Allah buat lupa untuk menurunkan syariat baru. Sehingga sebenarnya Nabi itu nggak pernah lupa dalam hidupnya. Nabi itu nggak pernah lupa, keluarga sekalian. Karena pantangan seorang Nabi dan Rasul yang tugasnya mengemban amanah, menyampaikan risalah Al-Quran, wahyu dari Allah, kemudian lupa, itu bertentangan, nggak boleh Nabi lupa. Makanya alhamdulillah orang Indonesia itu nggak cocok jadi Nabi, soalnya keseringan lupa, apalagi pejabatnya. Nah, Nabi, keluarga sekalian, ternyata motif Nabi meninggalkan sesuatu itu juga karena boleh jadi beliau lupa, tapi bukan karena murni beliau lupa, tapi dibuat lupa oleh Allah untuk menurunkan syariat baru. Ya, disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi pernah dibuat lupa oleh Allah. Kapan? Pada saat itu ketika sedang sholat asar yang seharusnya 4 rakaat, malah justru Nabi hanya menunaikan sholat 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Sehingga apa? Orang-orang mengira bahwa jangan-jangan sholat asar ini memang 2 rakaat, sehingga tidak ada satupun sahabat yang berani untuk protes kepada Nabi, bertanya. Sehingga ada seorang sahabat namanya Dzul Yadaini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sholat asar yang seharusnya 4 rakaat, kenapa jadi 2? Nabi yang dengar masukan itu kemudian mengkonfirmasi ya, kepada sahabat yang lain, apakah benar yang disampaikan Dzul Yadain? Benar ya Rasulullah, kami hanya segan aja untuk mengingatkan engkau. Sehingga Nabi mengatakan, aku juga manusia, bisa lupa. Nah, dibuat lupa oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga justru lupanya Nabi ini adalah rahmat bagi kita. Bayangkan kalau Nabi nggak pernah lupa dalam sholat, ya, sedangkan kita umatnya pelupa. Gimana cara kita ya menyempurnakan sholat yang kelupaan itu? Ya, nggak tahu kita. Maka langsung dicontohkan oleh Nabi. Ya. Jadi ternyata sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu ada motifnya. Dan salah satu motifnya adalah sebab lupa, bukan karena haram. Yang ketiga, motif Nabi meninggalkan sesuatu itu sebab khawatir diwajibkan oleh Allah. Ya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, seperti sholat tarawih. Ya.
Sholat tarawih itu keluarga sekalian, Nabi sholat tarawih itu alhamdulillah agak mirip-mirip dengan kita ya. 3 hari doang. Kalau keluarga DHI beneran 3 hari. 3 hari pertama, 3 hari pertengahan, 3 hari terakhir. Nabi itu meninggalkan sholat tarawih ya. Nabi cuma sholat tarawih itu 3 hari doang. Ya. Apakah sholat tarawih kemudian menjadi haram untuk dikerjakan? Oh, enggak begitu. Ya. Lihat dulu motifnya Nabi. Apa motifnya? Oh, ternyata setelah dipelajari, dikaji oleh para ulama kita, kata mereka, oh ternyata Nabi meninggalkan sholat tarawih, mendawamkan terus-menerus berjamaah, itu karena sebab khawatir diwajibkan oleh Allah. Ya. Jadi bukan karena sholat tarawih itu hukumnya bid'ah. Kemudian apalagi? Motif Nabi meninggalkan sesuatu dalam rangka menyatukan hati kaum muslimin. Disebutkan di dalam riwayat, Nabi itu pernah curhat kepada Ibunda Aisyah. Sekiranya kalau bukan karena takut merusak persatuan kaum muslimin, Nabi itu pengen sebelum beliau wafat, ingin merenovasi Ka'bah dalam bentuk yang seperti sedia kala yang pertama kali dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentukan Ka'bah hari ini keluarga sekalian, yang kotak seperti itu, yaitu persegi panjang. Jadi bentuk awal dari Ka'bah itu persegi panjang dan bukan kotak. Ya. Tapi karena Nabi itu khawatir nanti terjadi fitnah, ya, merusak persatuan kaum muslimin, ditambah lagi orang-orang Arab itu, terutama orang-orang Quraisy itu sangat takzim kepada Ka'bah, sehingga siapapun yang berani menyentuh Ka'bah, mereka rela mati untuk membela kehormatan Ka'bah. Nabi nggak mau mengusik hati kaum muslimin. Jangan sampai nanti ada rumor bahwa Nabi itu menentang agama Nabi Ibrahim, sehingga Nabi itu mengurungkan niatnya. Hanya sampai menyampaikan hajatan niat kepada Ibunda Aisyah. Kalau bukan karena takut merusak, memecah belah kaum muslimin, Nabi itu pengen membangun kembali Ka'bah itu. Jadi dalam rangka menyatukan hati kaum muslimin. Kemudian berikutnya, motif Nabi meninggalkan sesuatu itu sebab sibuk dengan urusan umat yang lebih besar, keluarga sekalian. Nabi itu pernah tidak sholat Idul Adha. Ya. Kapan? Di Haji Akbar. Ya. Di haji-haji terakhir Nabi SAW. Nabi nggak sholat Idul Adha. Jadi Nabi itu meninggalkan sholat Idul Adha. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu beliau disibukkan dengan perkara umat yang lebih besar, yaitu apa? Menjelaskan manasik haji. Bayangkan kalau Nabi pada saat sedang haji kemudian sholat Idul Adha. Sampai sekarang kita nggak akan tahu bagaimana cara Nabi berhaji yang benar. Kita nggak tahu. Nah, ternyata ada hikmahnya. Dan yang terakhir keluarga sekalian, ya, motif Nabi meninggalkan sesuatu itu sebab sayang kepada umatnya. Contoh, Nabi meninggalkan sholat duha. Nabi itu cuma sekali aja sholat duha. Selebihnya beliau sengaja meninggalkan sholat duha. Takut nanti kalau beliau mendawamkan itu, nanti diwajibkan oleh Allah. Sehingga nanti akan memberatkan kita umatnya yang malas-malas sholat. Yang 5 waktu aja agak berat, apalagi udah ada tambahan sholat duha.